Dari berbagai macam yang sudah kami sampaikan tadi, kurang lebih kalau kita lihat analisa usaha budidaya kelinci, ini juga termasuk budidaya yang menguntungkan karena siklusnya akan cepat sekali. Cuman memang sedikit PR-nya adalah mencari pasar. Tetapi kalau sudah tahu, karena ini pasar segmentis ya, karena memang proteinnya tinggi tadi, lemaknya rendah, otomatis orang-orang yang tidak atau yang mengurangi daging, mereka lebih memilih ke kelinci. Atau yang membutuhkan kehangatan tubuh, itu juga butuh daging kelinci. Sehingga biasanya di dekat daerah-daerah yang tinggi itu banyak juga dengan daging kelinci. Nah, ini mengasumsikan 40 kelinci dengan rincian 35 induk betina dan 5 pejantan. Nah, ini sebenarnya pejantannya bisa dikurangi, 3 ekor tuh masih cukup, tapi ini tidak apa-apa, 5 sebagai usaha menengah. Nah, ini kecil, ini tidak perlu lahan yang luas ya, kita perlu investasi awal. Nah, ini memang untuk 1 tahun pertama itu sedikit banyak pengeluarannya, tetapi di tahun-tahun setelahnya itu kita bisa panen hasil, karena kita juga perlu siapkan kandang baterai. Kandang baterai ini tadi, kandang yang satuan tadi itu lumayan mahal, apalagi kalau kandangnya dari stainless atau dari besi. Nah, kalau hanya dari kayu tahan 2-3 tahun tidak apa-apa, tapi kalau dari besi, dari teralis dan lain sebagainya itu bisa lebih lama. Nah, ini kandang indukan isi satu. Ini satu pintunya saja itu 100.000. Satu kandang itu kalau kita bisa bikin yang permanen, silahkan nanti kalau bisa nemu kandang yang lebih murah, silahkan dapatkan, bikin sendiri pun tidak apa-apa. Nah, kemudian kandang baterai ini untuk anakan. Untuk anakan ini kita tulis saja 40 pintu, karena di tahun pertama nanti targetnya adalah dia masih survive hidup, kemudian melahirkan di satu generasi sampai dengan 6 generasi awal, kawin lahir, kemudian kita siapkan 40 pintu. Ini isinya 4 ekor nantinya untuk tumbuh si kelinci sampai dengan usia dewasa dipindahkan ke indukan. Kemudian di kandang ini kalau kita belum punya, itu juga butuh kandang naungan. Naungan itu ya seperti atap ya, buat khusus, daerah khusus untuk ternak kelincinya. Tapi kalau sudah ada seperti hall atau garasi, itu juga bisa tanpa mengeluarkan biaya 10 juta ini. Nah, bibit yang kita gunakan adalah bibit New Zealand White ya, New Zealand 40 ekor. Ini kurang lebih 300.000. Ini bibitnya lumayan mahal untuk kualitas yang bagus, bahkan ada yang lebih mahal lagi. Nah, bibitnya 40 kurang lebih habis 12 juta. Nah, ini untuk investasi awal 35 juta rupiah. Nah, untuk operasional selama 1 tahun kita perlu pakan, yaitu kurang lebih pelet per harinya butuh 50.000 rupiah untuk 40 ekor ini. Nah, ini sangat sederhana, sedikit, karena kurang lebih butuh 5 kilo saja per harinya. Nanti kalau Bapak Ibu punya sayuran juga bisa ditambahkan, substitusi monggo untuk melengkapi pakannya. Kemudian juga butuh obat-obatan dan vitamin. Nah, salah satunya adalah teknologi NASA masuk sini nanti, vitamin, kemudian Viterna kalau ada obat-obat yang apabila nanti sakit kembung misalnya, kemudian skabies itu kan perlu penanganan juga yang lebih dari luar. Misalnya kembung mau dikasih tolak angin misalnya, nah itu silahkan saja, atau dikasih jahe atau dikasih panadol, nah itu monggo silahkan. Kemudian ada juga biaya penyusutan kandang per tahunnya kita ambil 3 juta. Dan kalau kita melakukannya dengan tenaga kerja, ini 2 orang misalnya kita beri honor 2,5 juta misalnya per bulannya, ini 30 juta, jumlahnya 53 juta. Nah, kalau memang ingin budidaya sendiri ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nah, ini terlalu banyak misalnya hanya cukup 1 orang, nah itu silahkan. Nah, ini kira-kira yang paling banyaknya lah pengeluaran yang paling banyak dalam budidaya ternak kelinci, sehingga total biaya yang pertama dengan yang kedua kita jumlahkan, ini kurang lebih hasilnya adalah 88 juta rupiah. Nah, banyak ya. Nah, ini banyak karena seharusnya ada beberapa yang bisa dikurangi. Tidak apa-apa, nanti kita lihat di hasilnya. Nah, 35 induk betina tadi itu rata-rata kita ambil 5 saja anaknya. Nah, 5 saja, padahal tadi bisa sampai 8 kalau hidup semua. Nah, rata-rata 5 ya.
5, mungkin juga ada induk yang mati 2 atau 3, sehingga kita hitungnya perkaliannya 4 kali saja. Nah, padahal tadi bisa sampai 6 kali bahkan 8 kali kelahiran dalam 1 tahun. Nah, ini udah sangat rendah, ya lumayan untuk bagi pemula. Ini sudah idealnya sudah sedang, tidak juga buruk, tidak juga bagus, tapi bisa ditingkatkan menjadi lebih bagus. 35 induk betina tadi dapat hasil 700 ekor anakan. Nah, 700, wah, di pikiran kita banyak ya 700. Nah, kemudian kalau kita jual, terserah saja, silahkan mau menjual bagaimana. Secara umum memang ada yang dijual karkas. Karkas ini maksudnya adalah dijual untuk pedaging yang sudah dipotong 70% tadi. Nah, mengapa? Karena 1 tahun tadi misalnya sudah ada yang dewasa, sudah ada yang siap potong. Ada juga yang dijual dalam bentuk bakalan atau bibit, karena ada juga yang masih usia remaja dalam 1 tahun tadi. Nah, yang sudah besar kita jual dagingnya kurang lebih dapat 2 kg, karena bisa jadi 2,5 sampai 3 kg. 2 kg, 1 kilo daging kelinci itu juga lumayan mahal harganya. Nah, ini kita tulis saja yang rendah lah, sekilo 30.000 itu sangat kecil sebetulnya. Tapi ini adalah 60.000 ya, sekilo 60.000 itu rendah termasuknya. Ada yang menjual 75.000 per kilonya. Nah, jadi daging kelinci ini termasuk daging dengan kualitas tinggi dan harganya lumayan tinggi. Nah, silahkan kalau hanya nanti bisa per kilonya 50.000, tulis di sini 50.000, atau 80.000 silahkan. Nah, 70% tadi yaitu dari 700 dikali 70% dapatkan yaitu 490 ekor. Dikali per ekornya 2 kg, rata-rata beratnya tadi, kemudian dikali 60.000 per kilonya, dapatkan kurang lebih 58 juta rupiah. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian mitra di seluruh Nusantara menghitung sendiri berapa kalau daerahnya berbeda-beda. Kemudian 30% dijual dalam bentuk bakalan. Nah, tadi calon bibit yang unggul tadi kita belinya 300.000 per ekor. Nah, ini kita cukup jual 150.000, atau nanti kalau bisa lebih tinggi silahkan, ini terendahnya. Bakalan ini artinya sudah siap, paling tidak udah usul umur 4 bulan, 5 bulan, 2 bulan lagi apa 3 bulan lagi sudah siap dikawinkan. Ini 150.000 dapatkan 31 juta rupiah. Kemudian dari kotoran tadi kita hasilkan selama 1 tahun dengan perhitungan kurang lebih rata-rata pengeluaran tadi, urin per hari, kemudian feses per hari, dapatnya yaitu 600 liter. 1 liternya 15.000 rupiah, bahkan ada yang sampai 20.000. Nah, kita dapatkan 1 tahun 9 juta dari pupuknya saja, dari urinnya saja, belum lagi dari feses, dari kotorannya 50 gram per harinya tadi. Kalau kita hitung per tahun kurang lebih 450 kilo dikali juga 15.000, dapat 6.750, sehingga jumlah pemasukan pendapatan dalam waktu 1 tahun 106 juta rupiah. Nah, ini adalah pendapatan 1 tahun. Apabila kita kurangi dengan biaya pengeluaran tadi yang 88 juta, kita dapatkan selisihnya yaitu 18 juta per tahun, atau 1,5 juta per bulannya dari 40 ekor kelinci di tahun pertama. Nah, karena di tahun kedua kita tidak perlu mengurangi biaya modal investasi awal. Nah, tadi kalau misalnya 35 juta, nah bayangkan saja 35 jutanya utuh. Atau kalau kita mau beli bibit lagi atau mau cari lagi, itu juga boleh, silahkan. Pengeluarannya hanya menjadi lebih sedikit. Mungkin hanya perawatan kandang, hanya perawatan naungannya, hanya perawatan bibitnya, itu 35 juta. Nah, sehingga realnya 88 juta tadi itu hanya operasional 1 tahun, dikurangi dari ini ya 53, maksudnya 53 tadi dikurangi dari 106. Nah, silahkan dihitung saja. Nah, itu lumayan atau sangat menguntungkan untuk budidaya kelinci di fase di tahun kedua, tahun setelahnya. Di tahun pertama kita belajar, mungkin kegagalan akan sedikit ada, kematian, kemudian mencoba pakan dan lain sebagainya. Anak-anaknya mencari pasarnya, apabila sudah rutin ada, kita bisa berbudidaya. Khususnya bagi peternak kelinci, apabila ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, tentu bisa diskusi. Mereka hampir pasti bilang kalau produksinya masih kurang, banyak permintaan tetapi
dia belum bisa memenuhi, sehingga pasar itu bisa kita cari. Kemudian ini juga ada analisa lainnya pada 20 ekor. Ini per 12 bulan 12 juta, sehingga 1 tahun 1 bulan 1 juta rupiah kurang lebih. Tapi ini masih di tahun pertama juga. Ada kandang dan perlengkapan, ada bibit dan juga lain sebagainya. Nah, sehingga kurang lebih adalah seperti tadi keuntungannya di tahun pertama 1,5 juta rupiah per bulan dari 40 ekor. Di tahun kedua tinggal panen saja. Silahkan Bapak Ibu mitra nasabah dimanapun berada mencoba. Syukur-syukur di tahun pertama sudah panen. Nah, kemudian kendala dalam budidaya kelinci. Nah, ini tentu dibalik dari keunggulan, dibalik dari kesuksesan dan potensi yang besar tadi, ada juga kendala. Kendala ini juga harus kita ketahui untuk upaya pencegahannya. Kendala biologis umumnya terjadi karena bibit yang kita dapatkan itu kurang bermutu, karena sudah hasil perkawinan silang yang tidak beraturan. Nah, ini kendala di Indonesia memang seperti ini. Kita nemu kambing, nemu sapi itu sudah merupakan perkawinan dari mana-mana, bingung dari jenis-jenis apa, bingung sekali, sehingga nanti mendapatkan bibit atau bakalan yang kualitasnya di bawah rata-rata yang sudah atau yang masih murni misalnya. Nah, sehingga bisa jadi tingkat kematian cukup tinggi dan biaya pakan tinggi. Dan upayanya memang perbaikan tata laksana pemeliharaan melalui perbaikan budidaya. Kemudian menyediakan bahan pakan yang memanfaatkan limbah pertanian maupun limbah rumah tangga. Jadi kita bisa menghemat di pakannya. Nah, jadi itu upayanya. Kemudian kendala yang kedua, pemasaran. Nah, inilah yang harus kita rubah juga dari sekarang, bahwa namanya pemasaran ini daging kelinci kualitasnya bagus, tidak apa-apa, rasanya enak. Kalau ada yang belum pernah nyobain, warnanya putih seperti warna daging ayam, tetapi rasanya mirip seperti di atasnya dari rasa daging ayam. Nah, sehingga mendapatkan tekstur atau daging yang enak. Kemudian upayanya dari kendala pemasaran tersebut, kita bisa meningkatkan pemahaman terhadap nilai kemanfaatan kelinci sebagai kebutuhan gizi masyarakat. Nah, yang menurut saya kendala yang sangat susah sekarang yaitu kendala psikologis. Karena memang kelinci hewan kesayangan, hewannya lucu, tidak tega kita untuk makannya. Nah, itulah faktor kebiasaan dari kita makan itu tidak daging kelinci. Itulah yang menyebabkan kelinci hanya stagnan tadi, segitu-gitu saja. Padahal kalau kita tahu potensinya besar, dia menghasilkan anaknya banyak. Berbeda dengan sapi 9 bulan 1, kemudian berbeda dengan kambing 5 bulan, berbeda dengan ayam yang butuh waktu dan juga tempat juga lumayan besar kalau untuk skala yang menguntungkan, sehingga kelinci ini bisa jadi alternatif pangan peternakan di daerah Bapak Ibu sekalian, bahkan di perkotaan. Nah, upayanya mengolah berbagai produk yang tak terkesan kelinci atau berupa olahannya. Nah, bisa diubah jadi sate tadi, bisa diubah jadi sosis, bakso, olahan-olahan dan lain sebagainya dari daging kelinci yang tidak menggambarkan bahwa tidak ada gambarnya lagi itu bahwa daging kelinci. Nah, untuk aplikasi dan dosis teknologi NASA dalam kelinci tadi di video awal itu sudah disampaikan. Pak Hayat tadi kalau nggak salah dia pakainya setengah tutup. Nah, setengah tutup itu tapi dia campur ke pakannya. Nah, kalau untuk kelinci tadi airnya setengah gelas. Nah, ini bisa juga campurkan ke pakan basah atau pakan komborannya kalau dikasih pakan basah. Kalau tidak dikasih pakan pelet, hanya sayuran tadi, dikasih saja ke air minumnya. Air minumnya tadi kurang lebih setengah gelas per hari, bisa dikasih setengah tutup botolnya, setengah tutup botol Viternanya. Nah, ini sebetulnya untuk kambing domba ya, ataupun babi per ekor per hari. Untuk kelinci bisa dalam 5 cc atau setengah tutup botol ini dicampur ke air minum harian dari kandang koloninya. Tidak perlu 1 ekor per hari. Jadi ini terlalu banyak. Nah, tapi tidak masalah, terlalu banyak itu tidak menyebabkan efek negatif, tetapi justru efeknya bagus.
Kalau tadi Pak Ayat tadi setengah tutup Viterna ditambah dengan setengah tutup POC NASA dicampur per 1 kg pakan. Nah itu juga boleh, silahkan. 1 kg pakan nanti diberikan menyesuaikan kebutuhan si kelincinya. Itu bagus, silahkan diberikan. Kalau dicampur ke air minum juga boleh, tadi kurang lebih 5 cc campur ke air minum hariannya. Nah ini beberapa manfaat apabila sudah menggunakan teknologi NASA. Aplikasi dan dosis apa sudah jelas ya? Nanti kalau belum jelas bisa menghubungi kami langsung di WhatsApp ataupun telepon, silahkan. Karena kelinci ini pakannya beragam ya, kalau di lapangan ada yang pakai rumput, rendeng, ada juga yang pakai pelet. Nah jadi kalau campurnya ke pakan tadi setengah tutup bisa dicampurkan per 1 kg. Nah itu minimalnya. Tetapi tadi di video itu pengguna itu menggunakan 1 tutup ya. 1 tutup itu merupakan campuran dari setengah tutupnya Viterna, setengah tutupnya POC NASA dicampur per 1 kg pakannya. Nah kalau tidak ada pakan basahnya atau tidak ada peletnya, hanya rumput, bisa dicampur ke air minumnya. Air minumnya berapa banyak? Bisa ke 3 liter air minum dicampur Viternanya per botol, per 1 tutup. 1 tutup per 3 liter. Bisa dicampur, dibagi-bagi ke kandang kelincinya. Nah ini manfaatnya banyak sekali, meningkatkan pertambahan berat badan, memacu enzim-enzim pencernaan, memberikan mineral, memberikan berbagai macam nutrisi. Nah ini sudah pernah kita kupas di kupas tuntas Viterna. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin lebih dalam tentang produk kita, bisa menonton siaran ulang dari kupas tuntas Viterna Plus, Viterna NASA. Nah jadi demikian untuk teknis budidaya ya, budidaya potensi peluang ternak kelinci saat pandemi. Nah daripada bengong-bengong di rumah gak ngapa-ngapain, kita bisa juga ternak kelinci dengan ternak sederhana. Silahkan mungkin 5 ekor dulu, 10 ekor dulu. Nah itu silahkan. Menjualnya kalau masih takut menyembelih bisa dengan menjual bibit. Nah itu juga boleh. Nah tidak membutuhkan lahan yang luas, dan juga kandangnya keadaannya itu bersih, tidak kotor. Nah kita buat kandang yang bersih juga dengan tampungan air pipisnya atau kotoran serintilnya tadi, agar tidak terbuang kemana-mana.